Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat eh, ujian sekolah online menggunakan Google Formulir. Langsung saja saya jelaskan sedikit demi sedikit. Langkah yang pertama adalah untuk membuat Google Formulir, kita diwajibkan mempunyai satu Gmail. Jadi rekan-rekan silakan login di Gmail masing-masing. Kemudian situs atau laman yang harus rekan-rekan kunjungi adalah drive.google.com seperti ini. Ketika Google Drive ini sudah dibuka, kita buat Google Form-nya dengan cara ini ada tombol baru, kita klik tombol baru, kemudian di scroll ke bawah, pilih lainnya, geser ke sebelah kanan, ini ada beberapa pilihan-pilihan. Pilih Google Formulir, kemudian ada opsi lagi di sebelah kanannya, pilih yang dari template. Kita klik, nanti membuka tab baru atau window baru untuk membuat Google Formulir. Kemudian ada beberapa template-template tertentu yang disediakan dari Google Formulir. Ini berfungsi macam-macam. Contoh misalkan informasi kontak, undangan pesta, dan lain sebagainya. Karena kita fokuskan untuk soal-soal, jadi kita pilih yang menggunakan penilaian. Jadi kita klik ini, klik penilaian. Oke, kemudian video tutorial kali ini kita coba dari dua sisi, sisi admin atau sebagai guru, dan yang kedua adalah sebagai siswa atau usernya. Kemudian setelah menampilkan Google Formulir seperti ini, kemudian ini ada beberapa contoh isian. Untuk penilaian misalkan kita isikan judul ujian sekolah SMK bla 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 dan seterusnya. Kemudian untuk masukkan teks Anda di sini, ini kita rincikan, misalkan eh, mapel simulasi dan komunikasi digital. Nah, misalkan seperti ini. Kemudian ada beberapa poin-poin yang nanti harus diisikan oleh peserta didik. Contoh misalkan ini ada nama dan email, nanti kita ubah. Nama contoh misalkan adalah nama lengkap, kita ubah. Kemudian opsinya di sini adalah kita buat menjadi jawab singkat. Nanti diharapkan peserta didik itu menjawab isian di sini berdasarkan dari nama lengkap. Kemudian opsinya, kemudian ini tanda wajib diisi ini kita on kan dengan harapan opsi ini itu tidak bisa dilewati oleh peserta didik. Oke. Kemudian setelah nama lengkap, di bawahnya lagi ini ada email, kita coba ganti dengan opsi kelas. Nah, opsi kelas kalau misalkan kelasnya itu banyak, jadi peserta didik itu diharapkan jangan mengetik, tapi kita ubah yang awalnya jawab singkat, kita ubah menjadi drop down. Jadi peserta didik itu nanti dia hanya cukup memilih salah satu. Contoh misalkan opsi 1 12 TITL 1 misalnya. Kemudian opsi kedua 12 TITL 2. Opsi ketiga 12 TP 1. Opsi berikutnya 12 TP 2 misalnya seperti ini. Nah, ini jangan lupa juga kita wajib isikan. Oke, terus kemudian misalkan peserta didik hanya diinstruksikan untuk mengisikan nama lengkap dan kelas, cukup seperti ini. Kemudian kita coba tambahkan komponen atau tambahkan bagian. Di menu di sebelah kanan ini kita tambahkan bagian, klik tambahkan bagian. Ini berfungsi untuk memisahkan bagian pertama yang hanya digunakan untuk mengisikan identitas, nama, dan kelas. Bagian yang kedua itu berisi soal. Jadi antara bagian pertama dan kedua itu nanti dipisahkan. Saya sudah siapkan satu soal, contoh soal. Saya buka dulu ya. Satu contoh soal yang nanti akan kita upload. Nah, misalnya ini.
Oke, tunggu sebentar. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Untuk bagian yang kedua, kita kopikan. Contoh misalnya seperti ini. Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 10, pilih salah satu jawaban yang paling tepat dengan mengklik salah satu jawaban. Kita copy. Kita copy, letakkan di sini. Bagian tanpa judul ini pastekan di sini. Nah, ini sebagai instruksi saja. Terus ini pertanyaan kuis kita hapus. Nah, pertanyaan yang pertama, opsi yang pertama kita salin. Contoh misalkan ada seperti ini deskripsi. Kita copy, letakkan di sini, tempel. Kemudian opsi jawaban yang pertama kita copy. Ini untuk opsi A. Letakkan di sini. Terus kemudian opsi B-nya ini juga kita copy. Jadi hanya tinggal copy paste saja dari poin A sampai dengan poin E. Oke, saya copyin dulu. Kita blok. Nah, opsi D kita tambahkan opsi. Nah, otomatis nanti opsinya muncul sendiri. Terus opsi E kita tambahkan. Nah, ini antara pertanyaan dengan jawaban. Ini ditentukan untuk pilihan ganda, ya. Terus kemudian poin yang lainnya adalah kita tentukan kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban, kita pilih salah satu, misalkan ini opsinya A. Kemudian jumlah poinnya terserah dari rekan-rekan, mau satu soal misalkan benar mendapatkan poin 1 ya 1. Kalau mau 2 ya 2, ini tinggal ditambahkan ataupun dikurangi. Kemudian kita klik selesai. Kemudian opsi wajib diisi ini kita on kan. Nah, dengan harapan itu peserta didik ketika mengerjakan soal itu tidak ada soal yang terlewatkan atau sengaja dilewati. Ini soal yang pertama. Terus soal yang kedua. Buat menjadi pilihan ganda. Nah, soal misalkan berupa gambar seperti ini. Kita copy. Klik copy. Pertanyaannya kita kopikan di sini. Nah, bagaimana kita mengambil gambar? Di sebelah kanan soal ini ada gambar kotak seperti ini. Ini insert picture ini. Ini kita klik. Kita cari. Kita sudah siapkan gambar yang tadi di soal yang tadi. Klik gambar yang dipilih, kemudian klik open. Tunggu sampai dengan proses upload selesai. Oke. Kemudian, nah ini gambar di soal yang kedua. Kemudian baru kita tentukan opsi jawaban A, B, C, D, E. Nah, kita copy, klik kanan copy, pastekan di pilihan 1. Ini jawaban yang benar 1, ini dihapus saja. Oke. Copy yang poin B-nya. Letakkan di sini. Kita hapus, ini hapus. Terus kemudian kita copy lagi yang poin C. Kita tambahkan. Nah, langkah-langkahnya hanya seperti itu, tinggal copy paste soal dan copy paste jawaban. Kalau misalkan yang soal untuk yang berhubungan gambar ataupun dengan rumus yang soal-soal matematika, ya biar mudah kita buat menjadi gambar saja atau .jpeg. Kita set kunci jawaban, jangan lupa kita set. Misalkan saya pilih A. Ini jumlahnya 1 poin. Klik selesai. Jangan lupa ini wajib diisinya di on kan. Pertanyaan ketiga yang awalnya adalah jawab singkat, kita buat menjadi pilihan ganda. Nah, bagaimana kalau misalkan opsinya adalah berupa gambar? Nah, nanti kita atur. Contoh misalkan ini. Di poin ketiga, copy soal, di bagian pertanyaan, paste, kita masukkan gambar, klik cari lagi. Poin keempat nih.
Oke, tunggu dulu. Nah, ini gambarnya udah masuk, soalnya juga udah masuk. Kemudian opsi 1 kita upload gambarnya. Contoh misalkan seperti ini. Ini poin A, ini poin B, poin C, D, E. Ini kan setiap poinnya, setiap opsinya adalah menggunakan gambar. Klik cari, kita cari gambarnya, klik open. Oke. Ini di opsi 1 sudah muncul gambar, tambahkan lagi, diklik opsi 2, masukkan gambar lagi, klik cari lagi. Nah, opsi B-nya ini sudah saya buat, ini A, B, C, D, ini E. Oke. Sudah masuk opsi 1, opsi 2, tambahkan opsi ketiga. Ini kita klik. Oke. ABC sudah, opsi yang ke D atau keempat itu juga lakukan langkah-langkah yang sama. D, open. Oke, yang terakhir di poin E kita tambahkan, klik cari poin E. Nah, oke. Terus kita tentukan kunci jawaban. Jangan lupa setiap soal itu ditentukan kunci jawaban. Opsi A misalnya ya. Ini poinnya jangan lupa 0. Ini masih 0, kita tentukan 1. Oke. Klik selesai. Nah, contoh misalkan ini sudah ada 3 soal. Total poinnya berapa? Ini berada di bawah, di atas ini. Total poin dari seluruh soal. Jadi nanti bisa ketahuan kira-kira jumlah soal mana yang belum ditentukan poinnya. Ini kelihatan semuanya. Oke, ini yang opsi pilihan ganda. Begitu juga dan seterusnya untuk yang poin opsi jawab singkat dan seterusnya, itu langkah-langkahnya sama. Oke, untuk yang ini kita hapus biar nanti nggak muncul di user. Ini kita hapus. Nah, hanya berisi seperti ini. Terus kemudian kita coba setting. Klik setelan. Kemudian kita batasi, satu user itu hanya mengerjakan 1 kali. Ini ada setelan, ada umum, presentasi, dan kuis. Di bagian umum kita batasi menjadi 1 kali tanggapan atau 1 kali mengerjakan. Kemudian di bagian presentasinya kita buat acak urut pertanyaan. Jadi 3 soal itu antara user 1 dengan user yang lainnya, peserta didik 1 dengan yang lainnya, itu soalnya nanti akan acak. Kemudian kuis kita on kan. Kemudian yang ditampilkan di responden itu pertanyaan tidak dijawab dan seterusnya. Ini kita bebas memilih. Kita contohkan hanya misalkan responden hanya bisa melihat nilai poinnya atau skornya. Jadi untuk yang pertanyaan tidak terjawab dan jawab yang benar, ini kita hilangkan. Kita simpan. Itu untuk acak soal ya. Kalau untuk acak jawaban ini bisa kita klik dulu soalnya. Di sebelah kanan wajib diisi, ini ada menu seperti ini ya. Kita klik, kemudian kita centang pada acak urut opsi. Jadi nanti soal yang ditampilkan di setiap user itu acak opsi dan acak soal. Itu pastikan semua di semua soal itu telah disetting seperti itu. Ini sudah. Kemudian yang poin ketiga, nah ini kita tentukan acak opsi. Oke. Dan seperti itu seterusnya. Kalau yang saya contohkan misalkan ini ada 10 soal tapi saya sampelkan hanya ada 3 soal saja. Terus kemudian kita coba batasi waktu mengerjakan dengan menyeting tanggal dan waktu. Di sebelah kanan tombol kirim ini ada menu lainnya. Ini kita klik. Kemudian kita pilih add on. Nah, kita klik. Telusuri, kita manfaatkan menggunakan add-on
form limiter. Nah, kita klik pakai form limiter. Kita install terlebih dahulu add-onnya. Klik install. Klik iya lanjutkan. Nanti akan di-linkkan atau divalidasi menggunakan Gmail yang kita aktifkan. Kita pilih alamat Gmailnya. Oke, di scroll ke bawah, klik izinkan. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita klik selesai. Nah, nanti otomatis muncul di sebelah kanan form limiternya. Kita tentukan untuk limit tipenya, ini diklik, pilih date and time. Select date atau tanggalnya, misalkan tanggal 21 ya untuk besok. Time-nya kita set misalkan jam 12 malam. Ini PM, jam 12 malam ya. Kita klik set setelah menentukan tanggal. Setelah menentukan tanggal dan waktu, jam 12 PM, set. Oke. Setelah ditentukan tanggal dan waktu, klik save and enable. Klik. Itu untuk pembatasan waktu, berarti terakhir adalah besok tanggal 21 bulan 3 tahun 2020, waktunya adalah jam 12 malam. Kita close. Ini kita close. Nah, kemudian setelah mengatur soal dan lain sebagainya, setelah kita atur, kita kirimkan link ini kepada peserta didik. Kita klik kirim. Kemudian bisa menggunakan email dan seterusnya, tapi lebih mudah adalah menggunakan ini. Link. Nah, diklik. Kemudian karena ini linknya lebih panjang, kita centang pada perpendek URL. Nah, otomatis nanti lebih pendek. Kita salin ya. Kita salin. Kita close. Nah, kita uji coba menggunakan kita uji coba link ini di user siswa. Karena saya menggunakan user saya untuk Gmail, untuk adminnya. Jadi kita ubah ke akun yang lain terlebih dahulu. Saya coba ya menggunakan ini. Kita coba nanti link itu jadi atau enggak. Nah, ini contoh ya. Misalnya untuk bagian yang pertama ujian sekolah SMK dan seterusnya, nama lengkap misalkan nama saya. Nah, kemudian pilih kelasnya. Ini tadi scroll jadi pilihan karena tadi kita memilih atau mengatur hanya 4 kelas. Ini pilih salah satu. Ini bagian yang pertama. Untuk masuk bagian kedua, untuk soal adalah klik berikutnya. Oke. Ini soal yang nomor 1. Ini urut acak. Ini diawali dari nomor 2. Oke, misalkan tadi di kunci jawaban adalah poin A. Saya klik misalnya. Ini nomor 3 di urutan kedua. Saya pilih opsi. Nah, ini kan ada opsi 4, opsi 1, opsi 3, opsi 2 dan seterusnya ya. Ini acak opsinya. Saya pilih opsi 1. Soal yang ketiga adalah ini. Saya pilih salah satu aja lah. Nah, setelah semuanya dikerjakan, ini menguji coba link soalnya tadi. Setelah diuji coba, selesai dikerjakan, dipilih salah satu, kita klik kirim, klik. Oke. Kemudian tanggapan Anda telah terkirim, telah direkam, artinya apa? User tersebut telah mengerjakan ujian sekolah. Klik lihat skor untuk melihat hasilnya. Total poin adalah 2/3, berarti 2 soal dijawab betul, salah satunya adalah salah. Dari 3 soal, 2/3, 2 soal betul, 1 salah. Nah, ini nanti akan ditampilkan juga soal-soalnya yang tadi telah dikerjakan, cuma ini nggak bisa diperbarui lagi. Karena apa? Karena tadi sudah kita setting hanya 1 kali tanggapan atau 1 kali mengerjakan. Ini di user. Oke, kita close, kita coba close lagi.
masuk ke Google Form ya, di sisi admin atau di sisi guru. Ini di sebelah kanan pertanyaan ini sudah ada respon satu. Ini artinya ada satu peserta yang sudah mengerjakan. Nah, ini ada prosentasenya. 2/3. Ini satu yang mengerjakan. Nah, dari total siswa yang sudah mengerjakan ini bisa kita download hasilnya. Ini ada opsi lainnya di sini. Kita klik, pilih download tanggapan atau .csv. Kita klik. Nah, nanti otomatis kita download hasil semua pekerjaan siswa. Tunggu sebentar, ini proses download. Oke, kita buka. Ada form Excel penilaian .csv, kita double klik. Nah, ini sudah muncul. Nama lengkapnya tadi siapa? Kelasnya tadi sudah kita pilih adalah 12 TP2. Kemudian skornya ini di sini ada. Nah, total skor adalah ini. 2/3. 2 betul dari 3 soal yang disediakan. Nah, semua user itu nanti akan terekap di sini berdasarkan dari setiap link yang tadi sudah kita bagikan. Oke, itu dua sisi langkah-langkah mengerjakan menggunakan Google Form untuk ujian sekolah ataupun ulangan harian dan seterusnya dari sisi admin atau sisi guru dan sisi siswa. Oke, video tutorial kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.